Makasih ya. Ya, sudah Pak, sudah saya record. Oke. Ya. Avoiding plagiarism. Kalau misalnya kita itu bahasanya apa sih Bu? Bahasa untuk familiarnya kita, biasanya orang akan mengatakan plagiat. Kita terkadang itu setiap harinya itu selalu mengatakan ada kata-kata yang mungkin kita asal asal ngomong aja, tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak tahu artinya. Misalnya seperti ini, ini orang plagiat banget sih. Plagiat sama siapa? Itu loh, si itu yang diplagiatin. Nah, kata-kata plagiat itu kan ibaratkan bisa saya katakan di sini adalah sesuatu yang sangat negatif, ya. Bajunya itu loh, kayak bajunya di sana, itu sudah bisa dikatakan plagiat. Atasnya itu loh, si Rina gitu ya, itu beli tas minggu kemarin. Ternyata Mbak Cahyani itu loh sekarang tasnya sama, berarti Mbak Cahyani itu termasuk plagiat. Misalnya seperti itu. Terus kemudian mungkin ada hal-hal yang mungkin kita biasanya mengungkapkan, itu loh orang itu loh plagiat. Nah, berarti dalam asumsi orang awam, plagiat itu bisa dikatakan sesuatu yang arahnya negatif. Nah, sebagai kalangan akademisi, plagiat itu seyogyanya dihindari, gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya kalau boleh cerita, ada 6 orang mahasiswa sudah tugas akhir di sebuah perusahaan tinggi negeri yang sangat terkenal. Saya tidak perlu menyebutkan di Jawa Timur. Keenam-enamnya itu kalau bisa dikatakan summa cum laude ya. Nilainya tuh bagus. Ada yang summa cum laude, ada yang cum laude. Sudahlah, sudah bikin senang lah artinya orang tua itu. Dari transkrip sudah diketahui. Salah satu hal yang mereka harus lakukan adalah mereka harus tes TOEFL. Gitu ya. Ini saya mencontohkan dengan yang hampir sama dengan plagiat. Ternyata dari 6 orang yang sudah soulmate-nya udah bagus itu tadi, 5 orang itu TOEFL-nya sudah di atas 500. Sudah di atas 500, IPK-nya cum laude, juga ada yang summa cum laude gitu ya. So, sudahlah tinggal lulus saja. Hanya 1 orang ini yang hampir 5 kali dia bolak-balik tes TOEFL, dia enggak pernah lulus. TOEFL-nya tuh di bawah 400. Akhirnya 6 orang bersahabat ini melakukan joki untuk tes TOEFL itu hanya untuk menjokiin anak satu ini, temannya, biar luluslah 6-6-nya gitu. Ternyata dia nggak tahu apa yang terjadi. Di situ kan ada CCTV tuh. Sudah ada CCTV, yang terjadi adalah punishment-nya 6 orang mahasiswa yang sudah tinggal menunggu untuk di wisuda 5 itu harus dikeluarkan tidak hormat. Termasuk yang satu tadi. Jadi 6-6-nya dikeluarkan tidak hormat. Apakah mereka mendapatkan ijazah? No. Hanya untuk menjoki, dan kalau dijoki, kalau satu ruangan dijaga 2 orang tuh ya apa caranya joki. Berarti kan mereka punya sistem yang sangat bagus sekali untuk memberikan kode, oh iya kalau nomor 1 ini berarti jawabannya ini, nomor 2 ini jawabannya ini. Nah, dan itu sistemnya juga diacak kan, tidak mungkin setiap baris itu juga soalnya sama, no. Ada soal-soal yang mungkin kodenya berbeda. Sampai segitunya. 6 orang dikeluarkan dari kampus secara tidak hormat. Gimana orang tua bisa nggak nangis kalau seperti itu? Nah, kemudian ada lagi seorang mahasiswa S2 di sebuah perguruan tinggi negeri terkenal di Jawa Timur. Kalau S2, S3, mungkin sekarang juga sudah S1 ya, itu pada waktu mau publish di repositorinya university, itu selalu dicek yang namanya plagiarism-nya. Plagiarism checker. Biasanya menggunakan Identicate, menggunakan Viper, software-software yang seperti itu. Ternyata dia plagiat.
Jadi ada beberapa statement dari beberapa penulis itu tidak dituliskan source-nya. Yang terjadi apa? Ini anak tinggal wisuda, TOEFL oke, IPK oke. Hanya satu saja urusan di perpustakaan yang dia harus mengunggah tesisnya itu di repositorinya university. Apa yang terjadi? Wisudanya depending. So dia harus ngapain? Dia harus mengulang menulis bab 1 sampai bab berapa? Bab 5 kalau nggak bab 7. Apa? Mengulang menulis bab 1 sampai bab 7 dengan bahasanya sendiri. Nah, itu adalah punishment yang sangat berat gitu ya. Karena ini menyangkut yang namanya institusi. Nah, sekarang kita akan ngomongin, itu prolog saya mengenai betapa yang namanya plagiarisme itu di sebuah karya ilmiah itu sangat apa ya, mempunyai porsi yang sangat besar, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Apa sih plagiat itu atau plagiarisme itu apa? Use of another's work without giving credit. Anda menggunakan tulisan orang, Anda mencontek tulisan orang, Anda copy paste tulisan orang tanpa Anda memberikan source itu diambil dari mana. Misalnya ya, Anda tulis gini misalnya, mesin rotari itu terdiri dari misalnya gearbox-nya berapa, asnya diameternya berapa, kemudian harus menggunakan spin atau RPM-nya berapa, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya tulisan itu Anda dapatkan dari misalnya Pak Damora, misalnya seperti itu, dosen Anda. Tapi pada waktu di penelitian Anda tidak menuliskan. Harusnya kan yang dituliskan misalnya nama Pak Damora itu belakangnya siapa Pak? Pak Damora X misalnya gitu ya. Pak Damora Simanjuntak misalnya. Harusnya Anda menuliskan di last name-nya. Begitu ya, Mak? Iya. Menurut Simanjuntak misalnya, ternyata penelitiannya Pak Damora itu tahun 2015. Menurut Simanjuntak 2015, mesin rotari itu terdiri dari bla 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 bla. Itu Anda diperbolehkan. Apakah bisa dikatakan plagiat, Bu? No. Karena Anda sudah mengatakan dan menuliskan source-nya. Itu sudah tidak dikatakan plagiat. Tapi kalau Anda menuliskan mesin rotari bla 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 tanpa mencantumkan nama Pak Damora, Anda salah. Ada salah seorang dosen PhD keluaran dari Europe gitu ya. Dia sudah bagus lah, IPK-nya udah bagus juga, karirnya cemerlang gitu ya. Pulang ke Indonesia, 1 tahun kemudian ada seorang penulis, dia komplain di publisher, dia nulis jurnal. Ini tulisannya si X ini, kayaknya ini tulisan saya. Dasarnya apa? Si X ini menulis artikel ini tahun 2018, sedangkan penelitian saya tahun 2010. Kalau tidak percaya silakan baca penelitian saya di jurnal ini bla 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 bla. Yang terjadi apa? PhD yang pulang ke Indonesia tadi, gelar PhD-nya dicabut. Loh, Bu, apakah akan sangat signifikan sekali, Bu, bagi kami seorang anak S1, Bu? Iya. Jangan sampai yang ini ya, yang masih suaranya tolong di-mute dulu ya. Bagi yang Anda yang teknik mesin, karena memang saya banyak sekali teman-teman teknik mesin ini yang di literatur review-nya mungkin tidak terlalu banyak melakukan literatur review. Tidak terlalu banyak saya sudah melihat skripsi S1, S2, atau S3 teknik mesin itu yang memang kebanyakan itu source-nya itu bisa dikatakan
ataukah itu memang hasilnya atau mungkin itu harusnya hasil orang lain, itu jarang sekali untuk dituliskan, dan itu jangan. Karena namanya dikatakan plagiat itu enggak enak. Ini plagiarisme. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus concern di sini? Yaitu tadi, efek-efek yang ditimbulkan karena proses plagiarisme itu banyak sekali. Kalau kami dosen gitu ya, itu kalau sampai kita melakukan plagiat, yang pertama yang dilakukan adalah apa? Kita di backlist. Ya, sebentar ya, saya akan siapa ya? Bentar. Ini dia. Agung Setiawan. Oke. Saya balik lagi. Kenapa sih kita harus concern di sini ya? Karena memang banyak sekali efek yang ditimbulkan dari plagiarisme. Kalau kami dosen itu biasanya akan ada backlist. Backlistnya di dunia internasional kita tidak boleh submit jurnal, kita juga tidak boleh mengikuti beberapa international conference gitu ya. Kemudian yang lebih parah lagi kita ditunda juga kenaikan pangkatnya. Kemudian juga kita juga bisa juga diturunkan pangkatnya. Loh Bu, kalau kami bagi seorang mahasiswa, masa harus seperti itu gitu kan? Iya. Kalau misalnya nanti UPN Jakarta sudah memperbaiki semua sistemnya misalnya, dan Anda harus mengunggah satu persatu, satu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kalau itu sampai dicek dengan plagiarism checker, dan ternyata plagiat Anda lebih daripada 20%, yang terjadi harusnya Anda memperbaiki skripsi Anda. Berarti kan 2 kali kerja. Ya. Nanti saya kasih tips dan triknya bagaimana kita untuk menghindari namanya plagiarisme. Ya. Nah, ini adalah kenapa kita concern. Kita itu ibaratkan cheating kalau kita itu plagiat. Kita merasa bahwa kita itu juga orang yang tidak jujur. Loh Bu, apakah setiap kali saya copy paste tulisan orang, baik itu misalnya di internet kan misalnya saya googling nih Bu, banyak definisi gitu, terus kita copy paste Bu. Apakah saya itu termasuk plagiat Bu? Iya. Tapi kalau Anda menuliskan bahwa menurut si Pulansari tahun 2020 menyatakan berdasarkan penelitiannya bahwa yang dimaksud dengan reverse logistic method itu adalah bla 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 bla. Berarti Anda sudah tidak termasuk plagiat karena sudah menunjukkan source-nya. Loh Bu, apakah source itu harus berupa nama? Ya iya. Atau mungkin bukan nama aja, nama biasanya nama kalau nama peneliti. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, itu bisa. Tapi kalau misalnya itu misalnya atas nama sebuah grup gitu ya, misalnya Greenpeace misalnya. Greenpeace tahun 2015 melihat misalnya gunung salju di Alaska itu sudah mengalami penipisan selama sebesar 5 meter misalnya. Berarti itu kan penelitian dari Greenpeace misalnya. Nah, Anda boleh menunjukkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace tahun 2015 telah disimpulkan bahwa ketebalan salju di Alaska sana sudah mengalami penurunan sebanyak 5 meter misalnya. Anda sudah menunjukkan Greenpeace. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada lagi alasan berikutnya. Ini berhubungan dengan sesuatu yang ilegal. Gitu ya. Ini berhubungan dengan sesuatu yang ilegal dan itu bisa ditindak pidana. Gitu ya. Bisa ditindak pidana. Gitu. Mungkin ini akan saya lebih banyak skip gitu ya. Nah, kenapa sih orang itu melakukan plagiat? Gitu ya. Kemudian dan bagaimana cara kita untuk supaya menghindari plagiat tersebut gitu ya. Nah, tipe plagiat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah
sebentar. Tipe plagiat itu yang pertama itu intentional plagiarism, ada juga unintentional plagiarism. Jadi Anda itu intentional plagiarism itu seperti gini. Anda itu cuman hanya mengcopy pekerjaan orang tanpa Anda memberikan sebuah sumber, pengakuan sumber. Karena pengakuan sumber itu, gitu ya, pengakuan sumber itu diperlukan oleh kami, para penulis itu untuk mendapatkan kredit. Loh Bu, kreditnya itu berupa apa? Oke, saya kasih lihat ya. Mungkin saya tidak akan terlalu membacakan slide saya banyak biar Anda juga tidak bosan. Oke, sebentar saya ambil yang ini. Oke. Oke ya, Anda sudah lihat tempat saya akan googling gitu ya. Bentar. Oke. Saya akan menuliskan nama saya. Ya. Nama saya sudah muncul. Farida Pulansari. Anda bisa cari saya di Google Scholar. Anda bisa lihat saya, nama saya di pangkalan data dosen Indonesia. Anda bisa lihat nama saya merupakan bagian dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, gitu ya. Bentar. Oke, bentar. Nah. Kemudian saya scroll ke bawah. Saya juga masuk ke ITS Media Center di Facebook. Ini adalah image saya. Saya beberapa menjadi pembicara dan penulis buku, gitu ya. Saya di sini juga ada mengajar di Kalkulus 2. Saya juga ada di Supply Chain Management. Nama saya juga ada di Petra Christian University, penulis jurnal. Saya juga ada di UPN Surabaya. Kemudian beberapa penelitian. Nah, kalau ini di next-kan. Ini beberapa penelitian saya. Saya juga termasuk masuk di Sinta, masuk di Garuda, PD Dikti, saya masuk beritanya ITS, dan saya beberapa ada di YouTube, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya balik lagi ke satu yang dikatakan kredit itu apa sih, Bu? Nah, kita lihat ya, klik ya. Farida ya. Nah, ini lihat. Ini loh yang ditulisin Farida. Ini kata-kata cite by. Oh, Farida lo pernah menulis pengukuran efisiensi pada bagian produk genteng di PTX bla 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 bla. Yang mensitasi sudah 6. Inilah bentuk pengakuan kita. Pengakuan Anda terhadap tulisan saya. Kalau Anda menuliskan sumbernya. Oh, ini loh Farida sudah pernah design for manufacture and assembly for product development. Case study emergency lamp. Lampu, tapi saya penulis di sini nomor 2. Yang mensitasi 2. Saya juga menuliskan a framework of a development of a framework for evaluation of reverse logistics yang mensitasi 2. Kalau yang sitasi ini saya klik ini ya, klik. Biar Anda tahu bahwa penghargaan itu sangat besar bagi kami. Oh, yang mensitasi tulisan saya itu adalah ini, H. Abbas, J.A. Farouk di International Journal of Logistics. Judulnya apa papernya? Reverse Logistic Practice in Indian Pharmaceutical Supply Chain, a Study of Manufacturer. Nah, hal-hal inilah yang dinamakan kredit. Nah, kalau Anda sudah terbiasa menuliskan source-nya, itu nanti akan ngefek. Nah, yang mensitasi saya sudah berapa? Oh, citation-nya ada 14. Saya buka ininya sudah aktif mulai tahun 2015. H-index saya berapa?
Nah, inilah yang dinamakan kredit. Loh Bu, kalau citation Anda banyak, misalnya bisa ratusan, H-index Anda misalnya banyak Bu, bisa sampai ratusan. Apa Bu yang terjadi sama Anda? Yang terjadi sama saya adalah saya lebih terkenal. Terkenalnya bukan di kalangan Anda, bukan di kalangan mahasiswa. Saya terkenal di kalangan peneliti. Jadi orang yang mempunyai citation banyak, yang mempunyai H-index besar, itu akan menjadi terkenal. Berarti expertise dari orang tersebut akan lebih diakui. Kalau diakui berarti saya bisa ngapain nanti? Saya bisa jadi narasumber. Saya bisa menulis banyak. Banyak orang yang menginvite saya untuk penelitian. Banyak orang yang menginvite saya untuk menulis buku bareng. Nah, seperti itu. Itu adalah cara-cara penghargaan. Nah, tapi kalau Anda tidak menuliskan sumbernya tadi, dengan cara Anda melakukan plagiat, di sistem saya ini tidak akan terrecord. Ada 6, ada 2, ada 2. Bahkan lihat ini, saya tahun 2020 menulisnya sudah berapa? 1, 2, anak-anak saya ini. Jadi setiap kali skripsi, anak-anak saya itu sudah saya harus langsung untuk menulis sebuah artikel ilmiah. Supaya apa? Bisa supaya terrecord. Lihat ini tahun 2020. 1, yang 15 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 penulis. Loh Bu, itu anak-anaknya Ibu caranya gimana? Setelah bikin artikel, saya suruh dulu mereka untuk plagiarism checker. Jangan sampai yang sudah dipublish di sini termasuk plagiat. Caranya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya balik lagi ke sini. Ya. Nah, ini mungkin. Nah, caranya supaya kita avoiding plagiarism tuh kayak seperti apa ya? Jadi kita tuh harus benar-benar melihat gitu ya. Sources-nya itu yang bisa dikatakan source-nya kita dari mana? Apakah kita menulis mau skripsi itu dari jurnal kah? Mungkin dari buku kah? Atau mungkin dari observasi orang kah? Nah, itu semuanya harus kita tulis. Nah, caranya, tips and triknya. Contoh ya. Saya akan bikinkan di sini whiteboard. Ya. Kita lihat di sini. Seandainya ada orang menulis seperti ini. Saya pakai ejaan yang disempurnakan dulu. Rudy membeli jeruk ke pasar kemarin sebanyak 5 kilo. Nah, misalnya seperti itu. Ini misalnya menurut tulisan saya ya. Nah, Yes, Bu, caranya gimana, Bu? Kalau ini sebenarnya tulisannya Pulansari. Kira-kira gimana, Bu, biar saya nggak plagiat? Ya. Jeruk dibeli oleh Rudy sebanyak 5 kilo kemarin. Nah, Anda menuliskan seperti ini. Dalam kurung, ini adalah penelitiannya Pulansari tahun 2020. Tapi ini sebenarnya akan saya jelaskan nanti cara citation teknik sih sebenarnya minggu depan. Tapi untuk menghindari plagiarism, it's okay. Atau Anda akan menuliskan seperti ini. Ya. Menurut Pulansari tahun 2020, Rudy telah membeli jeruk sebanyak 5 kilo kemarin. Ini Anda cek plagiarism checker, nggak akan keluar, nggak similar ini. Similarity-nya itu 0. Karena yang pertama kalimat aktif. Yang kedua,
Yang kedua ini kalimat pasif, tapi posisinya dirubah. Yang ketiga, kalimat sama-sama aktif. Tapi saya menambahkan di sini, menurut Pulansari, Rudi telah membeli jeruk sebanyak 5 kilo kemarin. Nah, dengan kata-kata yang sesimpel ini, Anda sudah tidak bisa dikatakan plagiat. Atau misalnya, ada yang paling susah. Bu, susah sekali Bu ini saya apa tuh? Misalnya ngerasanya, misalnya gini. Ya, menurut Simanjuntak tahun 2020, ya, biasanya kan Anda dapatnya itu yang kayak gini. Bahwa definisi apa ya? Definisi misalnya apa? Sebutkan salah satu metode di mesin apa kira-kira ya? Metode, nah saya nggak tahu lah, inilah misalnya. Definisi, bukan metode, bukan definisi, saya pengennya definisi. Definisi pengelasan adalah, nah biasanya di sini akan ada apostrofi. Nah, bla 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 pakai apostrofi tutup titik. Ini kan yang biasanya Anda lakukan. Ya enggak bisa Bu, itu di diutek-utek lagi Bu. Ini kan sudah tulisan orang. Itu juga ada apostrofinya Bu. Ini kalau dicek di plagiarism checker, walaupun Anda sudah menuliskan menurut Simanjuntak 2020, sudah menunjukkan source-nya, kalau di plagiarism checker ini masih dihitung. Karena plagiarism checker itu hanya melihat tulisan yang sama dengan tulisan orang lain. Itu aja. Dia tidak melihat bahwa source ini sudah dituliskan no. Dia hanya melihat kemiripan saja. Jadi semakin banyak apostrofi model seperti ini, gitu ya, yang Anda tuliskan, maka akan semakin tinggi similarity Anda. Kalau Anda misalnya mengatakan, Bu, ini loh Bu, sudah saya tulis ini, apanya itu, sudah saya tulis untuk source-nya, gitu kan. Nggak bisa, karena similarity itu tidak akan melihat source-nya itu dari mana. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda memparaphrase. Diparaphrasing. Gitu ya, diparaphrasing. Nah, caranya seperti apa? Saya pernah ikut semacam course gitu ya di ITS gitu ya. Dari 200 kandidat PhD gitu, disuruh untuk menulis sebuah artikel. Kemudian dihitung plagiarism checker-nya gitu kan ya, dihitung plagiarism checker-nya. Dari 200 itu ternyata tinggal saya sendirian gitu ya. Yang 199 itu sudah tidak kuat karena itu harus dilakukan semacam kayak course gitu selama 3 bulan. Jadi kalau salah harus balik, itu saya sudah hampir puluhan disalahkan gitu ya. Nah, ternyata triknya adalah saya tidak akan menggunakan yang apostrofi seperti ini. Nah, sebentar, nanti saya share untuk linknya. Oke, ada. Pakai Google Form Pak Damorah nanti. Caranya bagaimana untuk supaya saya tidak plagiat? Saya tidak menggunakan yang namanya apostrofi ini.
Karena ini riskan. Di plagiarism checker ini pasti akan kelihatan. Caranya gimana, Bu? Saya baca dulu seperti ini ya. Rudi membeli jeruk ke pasar kemarin sebanyak 5 kilo. Saya ambil intinya dulu. Apa sih? Oh, jeruk. Berapa banyak sih? 5 kilo. Intinya kan itu dulu. Maka saya akan menuliskan dengan bahasa saya sendiri. Kalau saya menuliskan dengan bahasa saya sendiri, berarti saya tidak perlu memberikan apostrofi ini tadi. Loh Bu, apakah Simanjuntak boleh dituliskan? Loh, harus tetap dituliskan. Tapi tulisannya jadi seperti ini. Kalau ini coba saya sebentar. Menurut Simanjuntak ini, berarti tulisannya tetap menurut Simanjuntak 2020. Menurut Simanjuntak 2020 misalnya, bahwa definisi pengelasan adalah bla 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 bla. Bla bla blanya ditulisin apa, Bu? Bla bla blanya ditulisan dengan bahasa saya sendiri. Saya ambil intinya, saya tuliskan dengan bahasa saya sendiri. Jadi saya tidak nyontek yang tulisannya Simanjuntak ini, tidak copy paste. Dan alhamdulillah memang kemarin memang saya plagiarism checkernya sampai di bawahnya 5% dengan ketebalan artikel sebanyak 30 lembar. Dengan tulisan cuman 11 fontnya dengan spasi cuman single spasi. Semakin banyak yang Anda tuliskan, semakin spasinya itu semakin kecil, berarti kan di situ kan ada ribuan kata di situ. Kalau Anda bisa dapatkan kurang dari 5%, itu sudah sangat bagus. Loh Bu, berapa sih Bu kira-kira maksimum persentase untuk orang yang bisa dikatakan plagiat? Ini masih ada banyak perdebatan. Akan tetapi sekarang itu sudah banyak disepakati harus di bawah angka 20%. Jadi selama Anda bisa menuliskan di bawah angka 20%, maka Anda bisa lolos. Tapi kalau Anda tidak lebih daripada 20%, gimana caranya? Anda harus ada beberapa definisi, metode yang diparafrase. Ya. Oke, saya tutup dulu, saya balik ke mungkin saya ambil dulu ini saya dulu bentar. Absensi saya dulu bentar ya. Ya, absensi. Bentar saya ini absensinya dulu. Mungkin di sini dulu ada yang ditanyakan sambil saya ambil linknya untuk absensi. Nggak apa-apa, nyantai aja. Adakah yang ditanyakan? Atau mungkin saya terlalu cepat? Atau mungkin saya ngomong tadi pada nggak ngerti semua? Atau gimana? Atau memang Anda sudah sangat familiar sekali? Penjelasan Ibu tadi sudah cukup jelas kok, Bu. Oke, sip. Kalau saya masih ada masalah sama paraphrase, Ibu masih belum familiar dengan istilah paraphrase. Oke, paraphrase ya. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, ya, ini untuk linknya untuk paralel A sama B silakan nanti diisi untuk absensinya, ya. Oke, Mbak Cahyani untuk yang paraphrase tadi ya. Ini paraphrase tadi. Nah,
Mungkin, oke. Saya tadi sudah sempat browsing beberapa judul skripsinya anak-anak mesin kalau nggak salah. Ya, di sini tadi. Judul. Oke, mungkin saya ulangin lagi. Ini tadi baru ya. Judul saya akan cari banknya skripsinya anak mesin. Ya, ini dia. Saya akan lihat. Oke, masih loading dulu. Oke ya. Ini jangan ini ya. Cara saya jangan ditiru. Biasanya untuk ngelihat ini biasanya Anda akan punya banyak referensi di sini gitu ya. Nah, nih. Referensi judul skripsi teknik mesin. Performansi evaporator sistem mesin pendingin menggunakan simulasi software bla 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 bla. Analisis simulasi performansi kampas rem, komposit dengan variansi beban pemodelan metode elemen hingga. Kemudian juga ada banyak rancang bangun, analisa kendala, studi pengelasan, sampai dan lain sebagainya. Nah, ini. Anda kan sekarang sudah posisi semester 6 ya, kalau nggak salah ya, semester 6. Nah, semester 6, semester 7 itu Anda sudah PKL. Sudah pasti tuh. PKL itu kan biasanya kalau PKL itu kalau Anda itu diberikan semacam study case gitu ya dari supervisor di lapangan. Kalau memang supervisor di lapangan itu mengatakan, oh company-nya kita itu aman-aman saja. So silakan Anda dari Anda observasi dulu, kira-kira Anda lihat workstation mana, metode mana, teknik mana di perusahaan saya yang menurut Anda performansinya kurang, misalnya. Anda melakukan observasi, Anda laporan ke dosen pembimbing, Pak, Bu, ternyata setelah observasi saya selama 1 minggu, ternyata ada di bagian pengelasan, Bu, yang mengalami, saya kira performansinya sangat jelek sekali. Tapi klaimnya perusahaan sangat bagus. Nah, kalau Anda sudah melakukan seperti itu, ya, berarti Anda harus membaca literatur review. Siapa sih yang sudah pernah melakukan penelitian di pengelasan? Nah, gitu ya. Misalnya ternyata, gitu ya, ternyata mana tadi ada kata-kata pengelasan. Nah, ini dia. Studi pengelasan TIG, tungsten inert gas. Nah, terhadap kekuatan sambungan dan sifat mekanik pada baja. Anda tuh sebenarnya penelitiannya pengen ini, plek. Anda menginginkan melihat kekuatan sambungannya itu sampai sejauh mana, kekuatan uji tariknya seperti apa, kemudian sayap teknik pengelasannya itu harus menggunakan yang seperti apa, kemudian saya juga ingin menghubungkan sifat mekaniknya juga seperti bagaimana. Ternyata objek penelitian saya sama, baja IC 1045. Kalau Anda tidak melakukan penelitian, tidak melakukan literatur review, terus Anda judulnya sama, mungkin ada kemarin tuh yang sempat seorang PhD nanya sama saya, loh Bu, itu kan bukan salah kita Bu, kita kan melihatnya dari observasi lapangan, terus kita bikin judul. Ternyata judul itu sudah ada yang bikin loh Bu, tahun kemarin atau 2 tahun kemarin. Lah masa kita dibilang plagiat Bu? Loh, kalau Anda sudah tahu apa tuh masalahnya ada di situ, harusnya Anda melakukan yang namanya literatur review. Jadi mindset Anda, mohon maaf, Anda tidak boleh pakai kacamata kuda.
Anda merasa bahwa, oh iya, saya sudah menemukan masalah ini sudah masalah yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Padahal itu sudah ada ratusan orang di depan Anda, di belakang Anda yang sudah pernah melakukan. Loh Bu, kalau saya selevel S1, Bu, saya punya masalah seperti ini, Bu. Nah, terus untuk melihat saya tidak plagiat bagaimana, Bu? Nah, sekarang kita lihat. Anda baca ini, studi pengelasan ini. Loh, caranya bagaimana, Bu? Kan biasanya kalau di repository university itu cuma ditulisin abstraknya aja, Bu. Dari situ kan ada kontak personnya. Kontak person di situ misalnya, oh, ada namanya Farida Pulansari di situ. Oh, ada nama emailnya kan? Ada email address-nya kan? Kamu kontak sama beliaunya ini. Saya ini tertarik dengan penelitian Anda. Ternyata skripsi saya itu juga mau mengarah ke sana. Anda menggunakan berapa variabel sih? Gitu sih misalnya. Oh, ternyata si A ini menggunakan 5 variabel. Terus Bu, bagaimana? Saya tidak boleh menggunakan 5 variabel. Mungkin hanya menggunakan harus yang lebih tinggi ya, paling menggunakan 6 variabel. Nah, itu sudah tidak plagiat, beda itu. Walaupun misalnya judulnya sama gitu ya, judulnya sama, tapi kalau Anda menggunakan 6 variabel, ya pasti nggak akan sama hasilnya dengan yang namanya 5 variabel. Atau opsi yang kedua, kalau sudah Anda tetap ingin melihat studi pengelasan ini terhadap kekuatan sambungan, yo jangan dibaca IC 1045. Cari baca IC yang serinya keberapa. Itu sudah nggak sama. Walaupun judulnya sama plek gitu ya. Studi pengelasan TIG terhadap kekuatan sambungan dan sifat mekanik pada baja IC misalnya 2000. Nggak sama. Plagiat Bu, enggak. Nah, ini orang hanya ngelihat judul. Kalau saya biasanya yang saya lakukan biasanya mahasiswa-mahasiswa itu kan lebih pinter ya daripada dosennya. Pada waktu untuk pencarian dosbing itu, dosen pembimbing itu, saya selalu cerewet. Bu, minta tanda tangannya buat apa? Ibu mau saya jadikan dosen pembimbing, gitu kan? Kalau di saya sih mesti harus ada beberapa hal yang harus lolos. Yang pertama, kalau ditanyain nggak tahu ya sudah, lama saya nggak mau terima. Jadi kalau mau saya seperti kayak ujian ini, ujian mau masuk kepolisian gitu, jadi harus belajar banget. Saya akan tanyain dia, mulai dari metodenya, mulai dari perusahaannya, masalahnya match apa enggak, gitu ya, variabel yang dipakai bener apa enggak, gitu ya. Terus yang kedua, judulmu udah bener, sudah Bu. Ya sudah, kalau kita lagi nge-zoom gitu ya langsung tak klikkan. Judulmu sama ya, tak klik gitu ya. Oh ternyata di situ ada 20 atau 30 judul yang sama. Lah kalau kan orang-orang itu kan kadang gampang kan gitu loh. Wah Bu masalah judul aja loh Bu loh. Judul itu apa ya? Bikin judul itu kan harus yang simple, semenarik mungkin. Orang kalau ngelihat aja curiosity-nya bisa sampai kayak orang kepo kayak mau ketemu mau ketemu mantan pacar gitu kan. Kan harusnya itu sesuatu yang semenarik mungkin gitu loh. Orang baca judul itu sudah orang ngerasa, "Ih, judulnya aja menarik ya, gimana dalamnya kan?" Nah, seperti itu. Ih, pacar saya aja dari fotonya sudah ganteng, sudah cantik. Gimana ini ya, gimana kalau kita ketemuan lewat darat ya? Harus ada sesuatu rasa yang diungkapkan seperti itu di judul. Lagi judulnya sudah 20-30 orang yang bikin. Nah, kalau sudah kayak gitu sudah coret, saya nggak bersedia. Kalau kamu mau jadi saya pembimbing kamu, silakan cari judul yang lain lagi. Gimana caranya? Ya di paraphrase tadi itu judulnya. Ini kita masih ngomongin judul ya, belum dalamnya. Mahasiswa itu sering, dulu pernah plagiat sampai tak lempar yang namanya skripsi. Bagaimana tidak? 40 halaman ngeplek skripsinya orang. 40 halaman, mulai dari halaman berapa ya? Saya masih ingat. Halaman 20 sampai 60 berapa gitu. Ngeplek sak titik, sak komanya, sak apostrofinya. Ternyata setelah saya tracking, gitu ya, karena saya dosen yang kipuan gitu ya, saya tracking. Di situ ada kejanggalan. Yang dicontek itu adalah produk yang berupa cairan menggunakan satuan liter, gitu ya.
Ternyata dia masih membawa satuan liter itu terhadap skripsinya dia. Padahal produknya dia padat. Harusnya satuannya adalah kilo. Dari situ sudah janggal. Oh, sudah 100% ini anak plagiat ini. Pasti nih. Jadi judulnya tinggal diganti PT-nya yang tadi PTA sekarang PTB. Tapi namanya orang salah tuh pasti dah. Bab 1 tuh salah KB, jebret salah semuanya. Dilihat belakang. Oh ya sudah. Produknya harusnya elektronik, jumlahnya unit atau satuan, ternyata bawahnya liter. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu ya sudah, skripsi sudah. Itu harus ada, dan kompensasinya adalah, punishment-nya adalah dia harus diskor selama 1 semester. Karena apa? Kalau kita dosennya nggak straight seperti itu, pada waktu itu di-upload di repositorinya UPN Jakarta misalnya ya, punyanya Givari misalnya, skripsinya Givari itu misalnya di-upload di skripsinya, di repositorinya UPN Jakarta. Ternyata Givari ini ngeplek gitu loh. Dari bab 1 sampai bab 5. Judulnya cuma diganti gitu. Suatu ketika kalau si penulisnya ini nemuin tulisannya Givari itu, kalau Givari itu plagiat, yang terjadi apa? UPN Jakarta yang malu. Gitu loh. Jadi makanya sekarang sangat strict sekali. Harus masuk repositori, harus plagiarism checkernya harus dikasih lihat, gitu kan? Berapa sih? Berapa persen sih plagiarismemu? Oh, cuman 10%. Oke, kita upload. Berapa sih plagiarismemu? Masih 30. Turunkan. Jadi ngecek plagiarism itu bisa sampai 4-5 kali sampai kita dapatkan di bawah angka 20. Nah, jadi pada waktu sekarang Anda lagi semester 6 seperti ini, mending kalau sekarang lagi posisinya Anda lihat Anda lihat judul-judulnya seperti ini gitu ya. Sering-sering ke ruang baca gitu ya. Sering-sering ke ruang baca untuk melihat apakah judul saya itu sudah pernah sih ditulis sama orang gitu ya. Kalau enggak, nah nanti cari judul yang tujuannya sama tapi cara pengungkapannya yang berbeda, menggunakan apa ya, vocab tertentu gitu loh. Contoh ini hampir sama, lihat ini. Oh, ini analisa perbandingan eksperimental alat penukar kalor udara tanah dengan sistem terbuka. Ini kan sama ngeplek ini. Ayo. Tapi ini terbuka, yang satunya tertutup. Loh, ini diperbolehkan apa enggak, Bu? Ya sebenarnya diperbolehkan. Lihat aja ini, analisa perbandingan sama loh, ini ngeplek loh. Yang satunya terbuka, yang satunya tertutup. Plagiat, Bu. Kalau ini ya bisa dikatakan plagiat apa enggak ya? Ya tidak, karena ini sudah sesuatu yang berbeda. Alat perbandingan eksperimentalnya sistem terbuka sama sistem tertutup juga sama-sama pasti beda, nggak akan sama. Nah, kayak gini-gini ini Anda harus lihat ini karena ini akan mengefek dengan plagiat dari sisi judul aja. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan mungkin. Saya boleh nanya nggak, Bu? Oh, silakan. Kalau misalnya di dunia kan banyak macam bahasa nih, Bu. Oke. Karena kita di Indonesia umumnya pakai bahasa Indonesia, ketika kita misalnya punya referensi studi literatur, contohnya dari bahasa Perancis misalkan. Lalu tanpa kita tulis si citationnya itu, dari bahasa Perancis itu kita ubah ke bahasa Indonesia. Itu bisa jadi plagiat juga apa gimana, Bu, kalau digunakan ahli bahasa seperti itu? Oke. Bahasa misalnya ada kosakata apa? Misalnya kira-kira apa ya? Sebutkan mungkin kata-katanya, kata-kata apa? Mungkin misalnya kayak contohnya kayak definisi tadi. Misalnya ada ilmuwan Prancis yang menjelaskan definisi itu dengan bahasa Prancis. Oke. Tapi kita alih bahasa ke bahasa Indonesia. Terus itu dimasukin ke literatur saya misalnya. Boleh. Itu nanti akan jadi plagiat di
plagiarism checkernya nggak, Bu? Selama ini kalau kalau sudah berbeda bahasa, biasanya dia tidak akan terdeteksi. Biasanya. Tapi yang harus Muhammad Dwi lakukan adalah tetap menuliskan source-nya. Tetap. Jadi kalau tulisannya tadi misalnya tulisannya Pak Damora, walaupun Pak Damora sudah menuliskan dalam bahasa Perancis, mungkin dalam bahasa apa itu yang lainnya misalnya gitu, tetap harus dituliskan. Walaupun itu sudah ditranslate oleh Muhammad Dwi ke bahasa Indonesia atau bahasa English, itu tetap harus dituliskan source-nya. Kalau misalnya Dwi misalnya, memang di plagiarism checker itu apa yang ditanyakan Dwi ini sangat menarik misalnya ya. Si X itu menuliskan definisi dalam bahasa Prancis, gitu ya. Terus ibaratkan Dwi ini menganggap bahwa itu adalah tulisan saya misalnya seperti itu ya. Ada tulisan saya gitu ya. Tapi tak tulis dalam bahasa Indonesia, Bu. Kan masuk ngerti, Bu, kan gitu kan. Nah, itu memang tidak akan kelihatan, Dwi. Tidak akan kelihatan di plagiarism checkernya, nggak akan kelihatan. Tapi kalau pembacanya suatu ketika membaca, Dwi, misalnya Pak Damora yang menuliskan, Dwi, terus membaca, gitu ya. Memang Pak Damora memang akan membaca di dalam bahasa Indonesia, tapi kan bisa ditranslatekan misalnya. Ditranslatekan lagi ke dalam bahasa Perancis. Loh, ini kan tulisanku. Lah kok Dwi ini kok nggak menuliskan namaku ya? Dwi sudah bisa kena selama Pak Damora itu melayangkan keberatannya tulisannya tidak dituliskan, tidak dicantumkan oleh Dwi. Pak Damora pasti akan melakukan itu. Tapi kalau misalnya Pak Damoranya diem-diem saja, ya sudah nggak akan ada masalah. Karena ini sudah berbeda bahasa. Jadi yang dari Prancis ke Indonesia, dari Prancis mungkin ke Arab, dari Prancis mungkin ke Inggris, dari Prancis mungkin ke bahasa yang lainnya misalnya, itu tidak akan kelihatan di plagiarism. Tapi kalau penulisnya ngelihat, itu yang akan jadi masalah. Jadi saran saya, mau dia pakai bahasa Prancis kayak Arab, Inggris, ataupun yang lainnya, China, Taiwan, Korea, ataupun at least apapun itu, tetap tuliskan source-nya. Kalau nggak dituliskan source-nya, ya takutnya seperti itu tadi, Dwi. Kita ngerasanya udah bener aja. Walah, Bu, nggak ada yang komplain loh, Bu, selama 3 tahun. Iya, kalau selama 3 tahun. Nah, kalau misalnya di tahun kelima, lebih 1 hari, ternyata Pak Damoranya tahu, waduh, ini tulisan saya nih. Kalau komplain gimana? Ya sudah. Ya sama tadi kayak PhD tadi, pulang dari Inggris kan, rasanya seneng banget gitu kan. Ternyata dalam waktu 1 tahun, PhD-nya dicabut. Nah, oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ini sih kalau menurut saya cukup. Kenapa? Sudah cukup? Oke, ya. Saya lanjutkan slide saya ya. Oke, slide saya tadi mana tadi? Oke ya. Ini tadi yang saya katakan tadi dengan citation. Tapi ini akan saya jelaskan sih minggu depan ya. Jadi citation ini fungsinya mensitasi itu juga salah satu cara supaya yang namanya plagiat ini juga bisa kita hindari gitu ya. Pokoknya Anda tuh menuliskan apa saja itu jangan lupa. Gitu ya. Baik itu di dalam jurnal, baik itu di dalam tulisan orang gitu ya. Contoh gini, oke saya kasih lihat ya, bentar ya. Saya biasanya sukanya langsung on the spot seperti ini. Bentar. Ya. Mungkin akan saya kasih lihat salah satu contoh. Kalau misalnya, karena saya tahu ini Anda ini teknik mesin berbeda dengan saya
Saya memang harus mengharuskan kalau anak S1 itu at least harus 100 jurnal. Kalau bimbingan saya itu sebelum skripsi itu at least harus baca 100 jurnal. Nggak tahu dia rasanya kepalanya gimana sih saya harus cari aman biar anak-anak saya pada waktu diuji itu tidak akan ada masalah dengan yang namanya plagiarisme. Karena takutnya kalau sudah bab 1 sampai 5 udah selesai, ternyata dia terindikasi plagiat, itu kan sesuatu pekerjaan itu kan jadi sia-sia gitu. Dia harus ngulangi bab 1 lagi, dia harus di diskors dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Makanya saya itu selalu straight di depan. Nah, seandainya karena teknik mesin ini agak sedikit berbeda. Jurusan Anda itu lebih banyak ke praktikalnya kan? Oke. Seandainya Anda mendapatkan sebuah ide skripsi dari observasi. Ya. Anda dapatkan ide Anda dari observasi. Ya apa Bu caranya? Anda melakukan observasi at least sudah 1 bulan. Ya. Ternyata Anda itu dapatnya misalnya PT Dirgantara. Ya. Ternyata apa yang Anda lihat itu ternyata Anda itu ingin ternyata masalahnya adalah Anda ingin menilai gitu ya. Performansi turbin misalnya. Menilai performansi turbin. Turbinnya itu sudah bekerja seberapa baik sih? Angka performansinya itu sudah di angka lebih besar daripada sama dengan misalnya 80%. Misalnya seperti ini. Atau mungkin kurang. Nah, gitu kan? Bla 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 bla. Anda ternyata melakukan yang namanya literatur review. Saya langsung on the spot ini caranya. Dari literatur review itu ternyata Bu, saya baca. Nah, ya, yang dibaca tuh apa Bu? Jurnal pasti. Kenapa sih Bu saya rujukannya itu harus jurnal? Ya, nanti saya kasih lihat bedanya jurnal dengan yang lainnya. Kemudian yang Anda perlu lihat itu adalah book. Yang Anda lihat lagi ternyata adalah proceeding. Kemudian yang Anda lihat mungkin bisa jadi project report. Ya. Mungkin yang Anda lihat lagi ternyata ensiklopedia misalnya. Misalnya ini adalah reference Anda. Ya. Ternyata Bu, susah payah saya baca ini Bu, bla 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 Bu. Kan kita harus menggunakan literatur itu kecuali kalau ilmu-ilmu murni ya, kayak ilmu-ilmu kimia gitu ya. Mesin mungkin termasuk juga ilmu murni ya. Ada beberapa memang jurnal itu yang kita itu harus sepakat itu tidak boleh kurang dari 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti Anda harus membaca itu at least di tahun lebih besar dari tahun 2015. Nah, apa itu Bu tahun 2015? Keluaran jurnalnya, keluaran booknya, keluaran proceedingnya, keluaran project report-nya. Ya. Kalau kurang dari 2015, Bu, saya katakan tadi, apakah termasuk ilmu murni? Kalau rumusnya bom atom E sama dengan MC kuadrat, itu dari dulu Bu seperti itu. Ya sudah, masukkan. Itu adalah salah satu sumber yang memang mungkin kalau ada pembaharuan juga tidak akan terlalu signifikan. Boleh Bu saya pakai. Kalau ilmu-ilmu murni tidak apa-apa. Tahun 40, tahun 50 tidak apa-apa. Tapi kalau ilmunya terapan, seyogyanya Anda mengambil literatur review di atas tahun 2015 sebagai rujukan Anda. Gitu ya. Dari tahun ini Bu, ternyata itu Bu ya, saya dapatkan itu Bu. Misalnya, saya dapatkan itu cuma 5 Bu. 5 apa? 5 referensi. Ayo Bu. Kalau 5 referensi, ada beberapa opsional. Kenapa Bu? Yang pertama, topik tersebut tidak menarik. Sehingga banyak orang yang tidak suka penelitian di situ. Yang kedua alasannya apa? Datanya sulit.
Yang ketiga, lama pengerjaannya. Apakah Anda mau hanya mengerjakan skripsi 3 tahun? Nggak mau kan? Skripsi kan sekarang dibatasin cuma 6 bulan. So, kalau lama pengerjaannya, berarti saya tidak termasuk, Bu, di situ. Kecuali kalau memang expertise kayak LIPI, gitu, memang harus risetnya itu multi-years, it's okay. Tapi kalau misalnya saya hanya S1, Bu, kalau lama pengerjaannya sampai 3 tahun, berarti saya ignore dah, Bu. Nah, Anda cuma mendapatkan 5 referensi. Nah, caranya gimana, Bu, saya ini, Bu? Ibu tadi mengatakan saya harus belajar banyak deh, harus baca banyak deh. Sekarang saya cuma dapatkan 5 loh, Bu. Jurnal, book, proceeding, project report, ensiklopedia, ternyata cuma 5 referensi, Bu. Oke. Kalau cara seperti itu, tipsnya ada lagi. Gimana? Observasi tadi. Nah, apakah observasi itu bisa dijadikan semacam ini, Bu? Bisa dijadikan semacam source? Boleh. Caranya bagaimana, Bu? Caranya seperti ini. Ya. Misalnya tadi, turbin. Nah, ternyata turbin itu ya, di perusahaan itu ada 5 orang ekspertis turbin. Apa sih, Bu, ini dinamakan ekspertis? Ekspertis itu orang yang mempunyai pengalaman lebih, gitu ya. Jadi dia itu sudah di luar kepala. Risetnya mungkin banyak, experience-nya mungkin banyak, dia sudah sering kali bongkar pasang berbagai macam spek turbin dan lain sebagainya misalnya. Nah, kalau ini mau Anda jadikan rujukan di dalam skripsi Anda, karena memang Anda itu banyak yang skripsinya berdasarkan observasi ya, tuliskan aja. Misalnya Anda ketemu supervisor A, menurut si A, nah gitu ya, bahwa performansi turbin, gitu ya, dengan menggunakan diameter as misalnya 5 atau mungkin 3 cm adalah bla 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 bla. Tapi ternyata menurut si B itu nggak gitu. Menurut si B, nah, tulisin lagi di sini. Loh, Bu, nanti di daftar pustaka saya tulisannya bagaimana, Bu? Nah, kalau Anda sudah mengalami observasi seperti ini, silakan hasil observasi Anda itu dibuat semacam report. Jadi, Anda mewawancarainya itu harinya kapan, gitu ya, tanggalnya tanggal kapan, yang Anda wawancarai namanya siapa, posisinya apa, pengalaman kerjanya sebagai apa. Nah, itu bisa Anda buatkan sebagai referensi. Karena saya pernah melihat ada 2 orang dosen teknik mesin dan teknik industri itu tengkar. Karena yang teknik industri itu di-invite sebagai seorang penguji di teknik mesin. Kalau kami kan dibiasakan seorang PhD itu kan harus membaca 500 literatur review jurnal gitu kan. Ternyata pada waktu itu jurnal yang bersangkutan itu tidak sampai angka 20. Yang dosen teknik industri ini komplain, loh Anda itu loh, kok tidak banyak ya literatur reviewnya. Terus Anda mengeklaim bahwa disertasi Anda itu unik itu dari mana, novelty-nya dari mana. Nah, ternyata di sisi satu, dosen teknik mesin pembimbingnya itu mengatakan kami ini bukan seperti di teknik industri yang memang metodenya banyak ilmu-ilmu terapan. Kami ini berdasarkan observasi. Misalnya ada rancang bangun apa, mesin apa, kita amati, oh ternyata performasinya itu nggak sampai angka 80, ternyata cuma 60. Solusinya gimana ya? Oh gearnya itu loh ditambahin 1, oh gearnya ditambahin ini loh, oh ini beltnya itu loh, beltnya tuh loh dipanjangin misalnya seperti itu. Karena itu akan ngefek terhadap performasi misalnya turbin atau apalah.
itu namanya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya membuka mata saya bahwa saya mengajar di teknik mesin seperti Anda sini sebenarnya sebagai challenge buat saya karena ini adalah paradigma yang berbeda gitu. Tapi even though Anda menggunakan literatur review yang mungkin lebih sedikit daripada saya di teknik industri, it's okay. Tapi konteks yang kita bicarakan di sini adalah plagiarism. Yang namanya plagiarism itu, yaitu tadi, yang apa caranya kita harus menghindari. Cara-caranya dan tipsnya seperti yang tadi saya berikan tadi. Gitu ya. Jadi harus diparaphrase, Anda harus menuliskan source-nya, kemudian juga kalimat aktif Anda ganti ke kalimat pasif dan segalanya. Itu ada yang ditanyakan dulu mungkin? Kita selesai di jam berapa ya Pak Damora? 11:10 ya Pak Damora ya? Ya, kalau di jadwal sampai jam 11.20, Bu. Oh, 11:20, oke. Di jadwal perkuliahan. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau mungkin Anda sekarang udah ngerasa bahwa, ternyata mata kuliah Medpen itu yang tadinya nggak ada hitung-hitungannya gitu ya, Anda merasa lega sekali di situ gitu ya. Jadi nggak ada hitung-hitungannya, udah gampang gitu ya. Ternyata ini sangat sulit. Memang mata kuliah Medpen itu memang saya dan Pak Damora juga mungkin punya kesulitan yang sangat gitu loh ya. Apalagi ngelihat mahasiswa itu lebih pinter ya Pak ya daripada dosennya ya. Untuk acara copy paste-nya, kemudian caranya, kemudian ganti-ganti font-nya gitu tuh mungkin Anda yang lebih jago dari saya. Cuman memang tips dan triknya memang akan saya googling ulang sih kalau memang itu terjadi. Ada yang tanyakan dulu mungkin? Khairil, Reva, mungkin Adi, Naufal, ada yang ditanyakan? Kalau yang lainnya sih mungkin di slide ini sih hampir sama ya, mulai dari cheating dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita buka kelas untuk discuss aja dulu mungkin. Silakan. Tanya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya karya tulis saya tuh sudah ada di YouTube Bu. Maksudnya saya kan lagi buat sesuatu yang ada di YouTube tapi saya tambahin lagi Bu, banyak yang saya tambahin. Itu gimana ngecek lagi? Oke. Sultan, sebutkan apa yang sudah Anda mau inginkan di YouTube itu tadi. Yuk, kita langsung praktek. Apa? Kamu mau buat apa yang sudah ada di YouTube itu tadi? Judulnya Bu. Kenapa? Judulnya yang Ibu tanya. Iya. Sultan kan mau bikin skripsi, tapi ternyata itu sudah ada di YouTube gitu kan? Iya Bu. Ya. Sebutkan apa yang sudah ada di YouTube itu. Kamu mau bikin apa ini? Saya mau buatin proses manufaktur 3D printer dengan 2 extruder. Oke, 3D printer ya. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Oke ya. Kita buka YouTube. Oke. .3D printer ya. Oke, sebentar. Harusnya kenceng ini kalau nyambung sama ini lambat. Bentar. 3D YouTube. 3D YouTube. Lihat di YouTube untuk 3D printer.
Alah. Oke, bentar. 3D. Oke, 3D printer ya. Koneksinya dengan apa tadi, Sultan? Sultan? 2 extruder. 2 extruder. Oke, ini ya. Oke, kita lihat. Oke. Sultan di sini pingin apanya? Pingin ngelihat apanya? Saya pengen buat yang lebih murah, Bu. Oh, I see. Pingin bikin mesin 3D printer dengan 2 extruder, tapi cost-nya lebih murah gitu ya, Sultan ya? Oh, mantap sekali. Siap. Oke, bentar ya. Oke, 3D. Oke, paling nggak bentuk-bentuknya kan seperti ini ya. Bentuk-bentuk mesinnya kan seperti ini. Nah, oke. Yang Sultan harus lakukan pertama kali adalah Sultan harus melihat dulu. Kalau di YouTube memang ini mungkin ada. Karena YouTube itu adalah alat yang lebih mudah daripada kita menuliskan di jurnal ataupun di sebuah karya ilmiah yang tulisannya hitam di atas putih. Pengklaiman sebuah mesin atau sebuah penemuan itu memang paling mudah nguploadnya adalah di ya, sambil kita lihat bentuknya. Pengakuan penemuan yang paling mudah itu memang adalah media sosial. Mau di YouTube, mau di medsos yang lainnya, di Facebook, di IG, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Ini adalah pengakuan. Nah, sekarang Sultan coba lihat, siapa sih yang sudah pernah menulis, mesin 3D dengan 2 extruder ini, rancang bangunnya. Nah, kalau Naufal ternyata ada, ya, mungkin akan saya lihat langsung ya Naufal ya, caranya ya Naufal. Oke ya, saya skip dulu ini. Saya akan carikan Naufal siapa yang sudah pernah menulis. Oke. Rancang bangun mesin 3D 2 extruder. Sorry. Saya akan melihatkan Naufal Sultan siapa yang pernah menulis. Nah, ini dia Sultan. 105 rancang bangun printer 3D. Oke ya. Ini sudah ada yang nulis di jurnal UMK. Ada yang sudah pernah nulis di jurnalnya Untar juga. Nah, jadi caranya gini, Sultan. Caranya kita harus larinya ke ilmiah dulu. Nah, dari sini Sultan, setelah kamu dapatkan misalnya, oke, kita lihat apakah ini free. Ya, kalau free bisa langsung kita baca. Oke, sebentar masih loading atau ini kayaknya ini free semua kayaknya. Nah, sip. Oke, masih loading bentar. Nah, oh ternyata proceeding, Sultan. Proceeding senatif keempat tahun 2017, rancang bangun printer 3D. Oh, tapi tidak ada. Tadi saya tulisin 2 extruder ya. Nanti dilihat aja ini, Sultan. Jadi caranya seperti itu tadi. Kamu ketikkan keywordnya, masukkan di googling, nanti siapa aja. Kebetulan ini tidak ada 2 extrudernya ya. Nah, tapi di sini sudah kelihatan, Sultan. Jadi kalau mau draft rancangan mesin printer 3D itu kayak apa sih? Ada apa saja sih?
Oh, ada pengguna dayanya, ada power supply-nya, ada motor type-nya, ada limit switch-nya, gitu kan? Ada memory card-nya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, mungkin yang ini dulu ada, nggak bisa dia. Nah, kalau Sultan sudah tahu seperti ini, nah, jadi Sultan tadi acuannya tadi di YouTube. Oke, di YouTube tuh kayak apa sih? Nah, sekarang tujuan utamanya adalah membuat mesin 3D printer, 2 extruder, tapi harganya lebih murah, gitu kan? Nah, sekarang Sultan cari, gitu ya. Sekarang Sultan cari di sini. Dari bagian-bagian ini, draft rancangan mesin ini tadi, mana sih yang bisa di switch dengan misalnya komponen-komponen lain yang lebih murah. Jadi Sultan itu tidak perlu harus mulai dari awal. Karena ada orang yang sudah pernah meneliti dan pernah membuat mesin 3D printer. Kalau di sini misalnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22. Ada 22 komponen, Sultan. Dilihat dari 22 komponen itu mana yang bisa saya change ya? Atau mungkin saya bikin komponen baru gitu ya, dari hasil elaborasi saya gitu ya, dengan dosen saya. Oh, ternyata komponen saya itu ternyata dari 22 komponen ini, ternyata saya hanya butuh 5 komponen saja. Dan itu cost-nya bisa mereduce sekitar 60%. Boleh sekali, Sultan. Gitu. Tapi sebagai kalangan akademik, ya, karena Sultan ini posisinya masih mau S1 gitu ya, YouTube boleh jadikan acuan, tapi Sultan harus melihat dulu, adakah orang yang sudah pernah menulis. Misalnya Sultan, 22 ini, misalnya ya, 22 komponen ini, ternyata sama Sultan itu, ternyata hasil analisisnya Sultan dengan dosen pembimbing, sudah tidak bisa dirubah lagi. Misalnya, ya wis plek 22 komponen. Loh Bu, supaya saya bisa meminimize, bagaimana Bu? Nah, mungkin Pak Damora lebih mengerti, mungkin kita lihat dari sistem komponennya, materialnya. Contoh, kalau tadi di sini mungkin materialnya, nah ini mungkin ya, saya nggak tahu ini diisi apa aja gitu ya. Sampai seperti ini. Mungkin kalau dari sisi depannya tadi ya, saya back ke depan tadi, kan kelihatannya dia eye-catching banget ya. Mungkin yang lempengan ini, yang gambar ini, mungkin itu agak diganti apa. Nah, kita lihat, apakah komponen-komponen ini sudah paling murah? Apakah komponen-komponennya lainnya masih bisa di-change gitu ya? Kalau masih bisa di-change, nah kemungkinan bisa. Nah, itu berarti tujuannya hanya untuk meminimais masalah harga. Damora juga bisa menambahkan tentang performansinya. Sudah murah, tapi performansi alat rancangan bikinan saya ini, Bu, ternyata performansinya bisa sampai 95%. Kalau yang ada di pasaran cuma 80%, Bu. Nah, misalnya seperti itu. Boleh, Bu? Boleh. Gitu. Tentunya ya, walaupun ada Sultan bisa lihat di sini ada gambarnya, tetap harus ada literatur yang mendukung. Gitu ya. Nah, ini bisa dikomersilkan nanti Sultan kalau misalnya kamu bisa sampai bikin alat yang memang alat yang lebih murah, performansinya tinggi, tinggal nanti dipatenkan ya, nanti sama misalnya Pak Damora sebagai dosen pembimbingmu bisa dipatenkan. Nah, nanti kalau ada industri yang mau mass production punya kamu, ya royaltimu masuk ke dirimu dan Pak Damora sebagai dosen pembimbing. Sudah, wes. Jadi misalnya setiap produk dihargai misalnya apa itu? Patennya misalnya klaimnya 100.000, bayangkan itu kalau 1 juta unit yang mau dibuat sudah kali 1 juta, 100.000 kali 1 juta gitu. Ya, begitu Sultan? Iya Bu, makasih Bu. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Mumpung saya di sini, gratis konsultasinya.
Oke, nyantai aja kalau sama saya kuliah. Saya biasanya kalau kuliah juga, soalnya ya saya tahu sih banyak cowoknya sih, tapi biasanya cowok kan juga suka guyon ya. No, tapi kok tegang banget. Oke, ada yang lain lagi? Tidak? Mungkin dari Pak Damora, mungkin ada yang ditambahin, Pak? Kalau dari saya untuk chapter untuk plagiarism, saya kira sudah cukup dari saya, Pak. Ya kalau dari saya udah cukup Bu untuk materi ini, karena nanti kan di minggu depan kita ada satu lagi Iya, citation teknik. pertemuan di minggu depan. Iya, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliahnya cukup sampai hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Damora, kemudian kepada Anda semuanya, Mbak-mbak sama Mas-mas, sudah terima kasih sudah join di kelas saya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Chapternya adalah citation teknik. Jadi cara menulis itu seperti apa? Karena sekarang itu lagi dilema. Ternyata banyak tulisan skripsi Anda itu yang sekelas anak SD katanya. Kenapa sih kalau menulis novel itu bisa satu hari bisa sampai puluhan lembar, tapi kalau menulis skripsi satu lembar itu sudah ngantuk, gitu ya. Nah, minggu depan saya akan ajarkan Anda cara citation teknik. Kita ada punya 2 citation, Harvard Referencing dan IEEE Style, gitu ya. Saya tambahkan juga nanti cara atau gaya selingkung cara menulis. Jadi kalau cara menulis itu gimana cara membaca skripsi kita, karya ilmiah kita, ibaratkan seperti membaca sebuah novel, gitu ya. Mungkin ini agak sedikit aneh bagi Anda. Loh, Bu, saya jurusan mesin, Bu. No. Mau mesin kek, mau apapun jurusan yang hard kek, cara menulis itu tetap ada aturannya. Kita tidak bisa melihat bahwa, oh kalau jurusan teknik mesin itu tulisannya harus flat. No. Bagaimana kita membawa si pembaca tulisan kita itu harus merasa enjoy. Oh iya, kalau sudah tak baca satu paragraf, kok saya penasaran ya, gimana paragraf kedua? Gimana chapter berikutnya? Gimana chapter berikutnya? Nah, hal-hal yang seperti itulah besok minggu depan yang akan saya sharingkan dengan Anda. Oke, mungkin bisa dibuka kameranya, akan saya foto walaupun saya record ya, tetap akan saya foto sebagai laporan saya ke Pak Dekannya Pak Damora dan Bu Dekan saya ya. Oke. Reva, Muhammad Rizky, Nazaria, M. Gifari, Amir, Stephen, Akbar, Michael, Irham, where are you? Oke. Saya foto dulu. Sheet yang kedua, sebentar. Oke. Oke, thank you sudah join di kelas saya. Terima kasih Pak Damora. Ya, sama-sama Ibu Farida. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida. Terima kasih Pak.